Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul lagi di webinar bersama Alia Haramain dan Ustadz Arvio sebagai pemateri. Um, Sekarang untuk hari ini temanya itu adalah persiapan persiapan fisik, adaptasi cuaca dan kehidupan di tanah suci. Oh ya, perkenalkan nama saya Karmelia Fauzia sebagai moderator hari ini. Lanjut aja kali ya, langsung ya. Untuk Ustadz Arvio, silahkan boleh dimulai dahulu. Baik. Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, seperti biasa, sebelum kita memulai sebuah pertemuan, sebuah majelis kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena berbagai nikmatnya masih kita rasakan, masih kita nikmati, dan masih ada di dalam diri kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas berfirman di dalam ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Artinya di dalam diri kalian, di dalam tubuh kalian, jiwa kalian, afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat? Apakah kalian tidak melihat begitu banyak nikmat, banyak banget dari tubuh kita dulu aja. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, lihat dulu yang ada di tubuh kita. Nggak perlu kita lihat yang di luar tubuh kita, entah materi-materi kita, atau mungkin nikmat kerabat-kerabat kita yang masih ada, dan nikmat-nikmat lainnya, lingkungan-lingkungan kita. Tapi lihatlah diri kita dulu. Gak perlu kita jauh-jauh, ternyata banyak banget. Gak usah kita jauh-jauh, kita lihat yang ada di dalam diri kita. Banyak banget nikmat yang telah Allah berikan. Kesehatan, segala organ tubuh kita, semuanya berfungsi dengan normal sebagaimana mestinya. Masya Allah, tabarakallah. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat besar sekali, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita ingin menghitung-hitung itu semua, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita nggak kerasa ya sekarang sudah bisa menjalankan rutinitas kita, webinar rutin kita setiap 1 pekan sekali. Dan sekarang kita memasuki sesi ketiga atau volume ketiga. Pembahasannya, temanya adalah persiapan fisik, adaptasi cuaca, dan kehidupan di tanah suci. Persiapan fisik, adaptasi cuaca, dan kehidupan di tanah suci. Sebenarnya tema yang sekarang ini tema yang ketiga, nggak sepenting, nggak se-urgent tema-tema yang sebelumnya ya. Tema yang pertama kan kita membahas tentang perencanaan keuangan. Tema yang kedua tentang dokumen dan administrasi. Sedangkan tema yang ketiga ini, ya pembahasannya lebih ke, ya ini sifatnya tambahan. Dibilang penting ya nggak penting banget juga. Tapi insya Allah, kalau misalnya tema yang ketiga ini kita nggak terlalu menguasai, insya Allah kita tetap masih bisa hijrah ke tanah suci. Tapi intinya ini membahas tentang seputar persiapan fisik, adaptasi cuaca, dan kehidupan. Dan insya Allah saya yakin semua kita yang di sini, semua kita yang akan hijrah, saya yakin pasti sudah mencari terlebih dahulu, menggali informasi tentang apa itu tanah suci, Mekah dan Madinah itu seperti apa, lingkungannya bagaimana, cuacanya bagaimana, apa saja yang harus kita bawa, apa saja yang harus kita persiapkan, obat-obatan dan sebagainya. Saya yakin itu semua sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Nggak usah jauh-jauh ke tanah suci.
Mungkin ke dekat-dekat saja kita mau pindah ke provinsi lain yang mana mungkin cuacanya beda jauh, lingkungannya beda jauh, adat dan budayanya beda jauh, pasti kita menggali informasi lebih dalam. Sehingga tema yang kali ini terkait persiapan fisik, adaptasi cuaca, kemudian adaptasi kehidupan di tanah suci, insya Allah kita sudah menggalinya semua. Pasti kita sudah menggalinya semua, apalagi kita sangat ingin dan bercita-cita untuk hijrah ke tanah suci. Namun untuk tema kali ini ya mungkin pembahasannya bisa panjang juga, tapi ya insya Allah sekitar setengah jam lah kita bahas ya. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Kita berpindah ke halaman selanjutnya. Minta tolong dari admin. Ya kita bahas yaitu mengapa persiapan fisik itu penting. Mengapa persiapan fisik itu penting? Ini kembali lagi ke tadi yang sudah kita sebutkan, bahwasanya sebelum kita ke tanah suci pasti kita sudah banyak mau mencari tahu tentang kondisi cuaca, kondisi di sana, obat-obatan apa saja yang harus kita bawa. Karena yang kenapa kita bahas, kita katakan persiapan fisik itu penting. Kita lihat sekarang jamaah-jamaah umroh. Ya mungkin di antara kita di sini ada yang pernah umroh ya, ada yang pernah umroh alhamdulillah. Kita lihat saja jamaah-jamaah umroh yang mereka nggak hijrah. Mereka hanya mengikuti program reguler sekitar 9 sampai 12 hari. Itu saja mereka sudah menggali dengan dalam informasi tentang cuaca dan sebagainya. Persiapannya benar-benar matang untuk menghadapi selama 9 sampai 10 sampai 12 hari. Rata-rata kan sekitar segitu saja kan. Nggak berpanjang-panjang sampai 1 bulan, sampai 1 tahun kan nggak mungkin. Itu aja mereka sudah persiapan dalam menggali informasi, persiapan matang, membawa semuanya, obat-obatan dan sebagainya. Itu pun banyak di antara jamaah-jamaah umroh yang saya perhatikan, dan insya Allah yang pernah umroh sudah pernah menyaksikan juga, banyak yang ketika di tanah suci jatuh sakit, fisiknya nggak kuat, bahkan ya rata-rata kalau seandainya tidak sakit di tanah suci, ketika pulang ke tanah air langsung sakit, entah itu demam, ngedrop karena akibat terforsir tenaganya. Itu padahal baru 9 sampai 12 hari. Dan di sini saya katakan penting karena kita ini pembahasannya tentang hijrah. Yang mana hijrah itu ya definisinya kalau ya bahasa secara global ya, bukan dari pandangan syariat. Nah, yang namanya hijrah kita kan akan berpindah ke suatu negeri, bisa dikatakan permanen, dan kemungkinan kecil kita untuk kembali ke kampung halaman kita. Makanya di sini saya katakan persiapan fisik itu penting, karena kita bukan seperti jamaah-jamaah umroh pada umumnya cuman 9 sampai 12 hari, tapi kita ini akan benar-benar meninggalkan kampung halaman kita. Sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun kita di sana. Yang mana kita akan menghadapi ya perbedaan cuaca yang cukup jauh, drastis dibandingkan di tanah air kita, yaitu di negara Indonesia. Itulah alasan kenapa persiapan fisik itu penting, melebihi persiapan fisik jamaah-jamaah umroh pada umumnya, jamaah-jamaah umroh yang reguler. Kemudian kita berpindah langsung ke pembahasan ke halaman selanjutnya. Minta tolong dari admin. Jadi untuk tema yang kali ini insya Allah nggak panjang ya, karena ini pembahasannya memang nggak sesulit yang di sesi-sesi sebelumnya. Terlebih lagi kalau misalnya audiens dan para pendengar di sini sudah pernah umroh, insya Allah udah pernah merasakan. Tapi ya mungkin ada beberapa poin yang belum pernah dilihat langsung dan dirasakan oleh jamaah umroh, dan insya Allah akan saya sampaikan. Insya Allah semoga bisa bermanfaat di pertemuan kali ini. Ini insya Allah halaman yang terakhir, yaitu gambaran lingkungan di Saudi. Ini hanyalah sebuah teori ya. Ini adalah sebuah teori, dan tentunya yang semua poin yang saya sebutkan di sini, yang saya ketik di sini, ya ini harus ada prakteknya. Barangkali yang sudah pernah umroh sebelumnya, untuk kedepannya ya sangat sayang banget
sangat sayang banget kalau misalnya kita alhamdulillah diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala finansial dan diberi kemampuan jasmani masih sehat. Kita punya dana dan kita memilih program reguler itu sangat sayang banget. Apalagi cuma 9 sampai 12 hari. Terlebih lagi kalau kita udah pernah umroh. Bagi saya pribadi yang belum pernah umroh saja, kalau misalnya ada kemampuan, ya sayang banget kita milihnya cuma 9 sampai 12 hari. Tapi ya itu intinya kembali ke diri kita masing-masing ya, karena kita kan latar belakangnya berbeda. Ada yang punya kerjaan yang harus dikerjakan di Indonesia, ada kewajiban dan mungkin cutinya nggak bisa lama-lama. Tapi ini dari pandangan saya pribadi, kalau misalnya kita memang pingin lebih maksimal, lebih optimal dalam ibadah umroh, ya kita pilih durasi yang panjang. Karena tentunya kenapa para jamaah-jamaah umroh yang reguler 9 sampai 12 hari kok bisa mereka pulang-pulang pada sakit, padahal ketika di Saudi, bahkan ketika di Saudi mereka sudah mulai sakit-sakitan juga. Ada yang memang Masya Allah memanfaatkan semaksimal mungkin ibadah totalitas, digunakan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, bahkan mengurangi porsi makan, mengurangi porsi tidur, istirahatnya dikurangi, semuanya demi ibadah. Karena mereka sadar ini adalah sebuah tempat yang begitu nikmat, keberkahannya sangat banyak, dan mereka kesempatannya hanya singkat 9 sampai 12 hari. Terlebih lagi belum agenda-agenda kumpul dengan para jamaah, dengan mutawif, dengan tour leader, mengunjungi raudhah, umrah, city tour dan sebagainya, ziarah-ziarah. Itu semua tentunya sangat memforsir. Itulah alasan kenapa para jamaah umroh yang 9 sampai 12 hari mereka sering jatuh sakit ketika di sana, atau mungkin minimalnya ketika pulang dari tanah suci mereka sakit karena akibat terforsir tenaganya selama di tanah suci, karena mereka memanfaatkan semaksimal mungkin. Berbeda ketika kita mungkin yang baru pertama kali umroh, atau mungkin kedua kalinya atau kesekian kalinya. Ini adalah dia sudah beberapa kali umroh dan sekarang dia punya cita-cita untuk hijrah. Dia cita-cita untuk hijrah. Maka ketika kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ya menurut saya pribadi kalau bisa pilih yang durasinya panjang. Karena sayang banget. Pertama sayang untuk tubuh kita, karena kata Nabi Muhammad SAW, fa'ati kulla haqqin haqqaha. Berikanlah setiap hak dari tubuh kita, karena kita kan punya hak untuk istirahat, kita punya hak untuk makan dan sebagainya. Kalau kita ambil durasi yang panjang seperti program yang ada di Aliyah Haramain, atau mungkin di beberapa travel yang ada juga program-program 30 hari seperti ini, itu menurut saya adalah program yang sangat Masya Allah, sangat optimal untuk kita ibadah, yang mana kita bisa lebih khusyuk, kita bisa mendapatkan banyak pelajaran di sana. Bukan hanya ibadahnya lebih khusyuk, tubuh kita juga lebih santai, kita bisa memanage waktu dengan lebih baik, kita bisa memperhatikan gimana kehidupan di sana, bisa adaptasi lingkungan, cuaca, intinya lebih maksimal lah dibandingkan kita mengikuti program-program reguler yang singkat dan mungkin harganya beda-beda tipis saja, bahkan banyak yang lebih mahal dibandingkan program-program yang sebulan, karena ya tergantung fasilitas hotel dan sebagainya. Baiklah, untuk gambaran lingkungan di Saudi, maaf saya tadi terlalu jauh ya menyinggungnya. Yang pertama, poin pertama yaitu biasakan jalan kaki. Ini saya masukkan ke dalam pembahasan gambaran lingkungan di Saudi, karena memang di sana kita itu banyak banget jalan kakinya. Terkhusus kita untuk kita yang akan hijrah ya, yang mana ketika kita hijrah kita memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di sana, baik itu pakan, sandang dan sebagainya. Kalau kita perlu kesana kemari, maka kita harus kuat untuk berjalan kaki. Sebenarnya untuk urusan jalan kaki ini lebih ke ketika kita di Haramain, baik itu di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram, karena masjid di sana sangat luas banget, khususnya Masjidil Haram. Kita untuk kita bisa mengejar pertama, kita harus timingnya harus kita atur, waktunya berangkatnya, jalan kakinya pun walaupun hotel kita deket, itu pun jalan kakinya lumayan, nggak seperti kita di kampung kita sudah musolanya dekat, masjidnya dekat, itu pun kita milihnya naik motor. Itu seringnya di Indonesia seperti itu, seringnya kita memilih untuk naik kendaraan. Sedangkan di Saudi, walaupun
Walaupun misalnya nanti kita alhamdulillah Allah izinkan kita untuk hijrah, walaupun kita ketika hijrah kita bisa membeli kendaraan, membeli mobil di sana, tapi tetap saja parkiran mobilnya tuh jauh. Kalau kita mau parkir di dekat dengan masjid, tentunya kita akan kena pelanggaran, ada tilangan karena nggak boleh parkir di area dekat-dekat situ. Di area-area hotel tidak boleh parkir, hanya boleh drop off sebentar aja untuk nurunin penumpang lah, habis itu pergi. Kalau kita melanggar ya sudah nanti ditilang, dan tilangnya tidak seperti di Indonesia. Tilangnya cukup di foto, ambil gambar dari polisi, langsung tagihannya masuk ke aplikasi. Namanya aplikasi Abshir. Biasanya seperti itu. Ya intinya untuk masalah jalan kaki, walaupun alhamdulillah Allah berikan kita ekonomi yang lebih, misalnya kita hijrah ke sana langsung bisa beli mobil, itu pun walaupun kita punya kendaraan, tetap namanya jalan kaki ini sebuah keharusan di Saudi. Kalau kita mau fokus ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kita harus membiasakan diri jalan kaki karena masjidnya sangat besar, sangat luas. Tidak seperti di Indonesia. Apalagi kebiasaan di Indonesia, kita di Indonesia biasa menggunakan kendaraan kemanapun. Walaupun rumah kita dekat dengan masjid, musola dekat dengan masjid, kita tetap selalu menggunakan kendaraan. Oleh karena itu kita biasakan jalan kaki, khususnya bagi kita yang akan hijrah, ingin benar-benar pindah ke sana dan kemungkinan kecil untuk kembali ke kampung halaman kita. Itu adalah poin tentang pentingnya kita membiasakan diri untuk jalan kaki sebelum kita hijrah ke tanah suci. Mungkin beberapa di antara kita yang pernah umroh, pernah ke Saudi, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok Saudi itu gak ada motor? Banyak jamaah yang bilang, selama saya umroh, saya nggak pernah ketemu motor, nggak pernah lihat motor. Walaupun ada beberapa jamaah umroh dia pernah lihat motor, tapi itu sangat sedikit sekali. Kalau di Indonesia mungkin perbandingan antara motor dan mobil masih bisa dikatakan 5:10, mobil cuman 50%, sisanya mobil mungkin cuma setengahnya, sisanya motor semua. Tapi kalau di Saudi motor itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Dan beberapa alasan kenapa motor sangat sedikit. Yang pertama, di Saudi itu kan motor hanya digunakan untuk orang-orang tertentu, mulai dari kurir lah, atau mungkin seperti GrabFood, ShopeeFood, GoFood. Tapi di sana namanya beda ya, namanya Hunger Station, Kita. Ada beberapa aplikasi, cuman 2 aplikasi itu yang biasa saya gunakan di sana. Tapi intinya motor itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, motor itu hanya digunakan para penghobi saja, para penghobi. Dan di sana para penghobi motor nggak seperti di Indonesia, motornya motor cc kecil di bawah 200 cc. Di sana pasti menggunakan motor-motor cc gede, motor-motor yang mahal sekalian, entah itu Moge, entah itu BMW, apapun itu. Intinya di sana motor hanya digunakan oleh para penghobi, Kemudian faktor ketiga kenapa motor itu sedikit banget di Saudi, karena di Saudi itu jalanannya tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia jalanan kecil-kecil, sempit-sempit, jalanan rusak-rusak, dan ya ada faktor budaya juga sih, ada faktor budaya dan adat. Tapi intinya karena di Saudi ini jalanannya lebar-lebar, kemudian rata-rata di jalan Saudi itu minimal kecepatannya 60 km per jam. Itu minimal ya, kalau di dalam kota Saudi minimal tuh kecepatan 60 km per jam. Karena di Saudi itu Masya Allah jalannya semuanya halus, jalannya lebar-lebar, sudah diatur sedemikian rupa, rapi banget, tidak seperti di Indonesia ya. Dan lampu merah tuh sangat sedikit banget. Jadi di sana tuh alhamdulillah lancar-lancar aja jalannya lebar-lebar dan semuanya ngebut-ngebut. Sehingga ketika kita menggunakan kendaraan motor itu sangat berisiko ketika di Saudi. Karena apalagi motor-motor cc kecil ya. Kita bersandingan dengan mobil yang minimal kecepatannya 60 km per jam, rata-rata 80, apalagi kalau di jalan yang kayak ring road bahasanya ya, jalanan yang besar. Kalau di Madinah tuh yang mengelilingi Masjid Nabawi itu kecepatan minimal 100 kalau di situ. Dan ibaratnya seperti jalan tol. Jadi jalanan di kotanya Saudi aja udah lebih bagus daripada tolnya di Indonesia yang saya rasakan. Insya Allah yang udah pernah kesana, udah pernah umroh, pernah merasakan juga betapa bagusnya negara Saudi, jalanannya rapi, infrastrukturnya sangat Masya Allah, sangat bagus banget. Itu adalah faktor ketiga.
Jadi tadi kan saya sebutkan, pertama, motor itu hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Kedua, motor itu hanya digunakan oleh para penghobi, dan penghobi itu ya motornya motor-motor cc gede yang memang lebih safety dan digunakan untuk di jalan-jalan lalu lintas Saudi itu memang lebih aman. Kemudian yang ketiga, ya kondisi jalan di Saudi itu beda dengan di Indonesia, lebih berbahaya dan riskan kalau kita menggunakan motor, apalagi yang cc-nya kecil, apalagi yang kurang stabil kalau misalnya berhadapan dengan mobil-mobil yang ngebut. Dan kemudian faktor yang keempat, dan ini adalah faktor yang intinya yang paling utama di sini. Kenapa kok di Saudi itu kok orang-orang nggak menggunakan motor tuh kok sedikit banget? Karena budaya atau adat dari masyarakat Saudi ya harus menggunakan mobil, apalagi udah berkeluarga. Ketika kita sudah berkeluarga di Saudi, kemudian kita menggunakan motor untuk membawa istri kita, anak kita ke pasar lah, kemana lah, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, itu sangat-sangat, di mata mereka sangat-sangat aib banget, sangat-sangat aib banget ketika keluarga kita gunakan kendaraan motor untuk mengantar keluarga kita kebutuhan sehari-hari. Itu sangat aib banget di mata orang Saudi. Ya, sebenarnya ada faktor lagi, namanya faktor ekonomi. Berbeda dengan di Indonesia, mungkin ekonomi, membeli mobil itu kan sesuatu yang sulit bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Berbeda dengan masyarakat Saudi yang UMR-nya tuh sudah gede, bulanannya besar, bahkan banyak di antara orang Saudi yang gaji bulanannya udah bisa beli mobil second biasa, mobil bekas yang sedan yang murah bisa. Dan itu kondisi ekonomi di Saudi memang seperti itu, Masya Allah. Kerajaan Arab Saudi sangat mengistimewakan warga lokal, UMR-nya ditinggikan, berbeda dengan warga asing yang digajinya mungkin seperempatnya, sepertiganya dari gaji bulanan warga lokal. Yaitu intinya karena adat dan budaya di sana. Dan di antara poin hijrah kita ke Tanah Suci, karena adat ini, karena budaya ini adalah salah satu adat atau budaya masyarakat Saudi yang patut kita contoh. Dan sebenarnya ini adalah nilai-nilai Islam yang ya di Indonesia wallahu alam bisa diterapkan atau tidak, semoga kedepannya bisa. Tapi intinya masyarakat Saudi, para laki-laki Saudi, para kepala keluarga di Saudi itu sangat protektif kepada istri-istrinya. Kita lihat di Saudi, rumah-rumah mereka semua, rumah-rumah nggak seperti di Indonesia, rumah-rumah benar-benar ditutup total, karena memang itu adalah privasi. Istri mereka, anak mereka itu adalah aurat, harus dijaga. Mereka menerapkan hukum Islam di dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqarna fi buyutikunna. Allah perintahkan kepada seluruh wanita untuk menetap di dalam rumah mereka, jangan banyak keluar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berdandan seperti dandanan orang-orang jahiliyah terlebih dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu. Intinya memang di Saudi, salah satu poin kita hijrah kan kita ingin mencari lingkungan yang baik yang syiar Islamnya hidup, hukum-hukum Islam hidup. Ya salah satunya ini kita bisa melihat kok di Saudi motor tuh cuman dikit. Oh, diantaranya penyebabnya itu karena adat dan budaya di Saudi, mereka itu benar-benar menjunjung tinggi nilai Islam. Mereka ingin menjaga istri mereka, anak mereka agar terlebih tertutup. Ibaratnya kan mobil itu seperti hijab. Mereka di situ lebih privasi, lebih tertutup dan terlindungi tentunya dari panas matahari. Terlebih lagi kan cuaca di sana kalau musim panas kan lebih panasnya lebih luar biasa dibandingkan di Indonesia. Yaitu salah satu poin hijrah kita ya. Idaman sebuah negeri yang berkah, Mekah dan Madinah, bukan hanya keberkahan di sana, tapi memang yang kita cari yaitu nilai-nilai Islam di sana sangat hidup. Kita kunjungi tempat umum dimanapun, itu pasti ikhwan dan akhwat, laki-laki dan perempuan pasti dipisah, dan mereka sangat menjaga aurat sangat benar-benar dijaga di sana. Mereka sangat malu ketika melihat istri mereka, anak mereka mengumbar aurat, terbuka auratnya, tidak menggunakan abaya, tidak menggunakan niqab. Mereka malu. Kalau tidak menggunakan niqab mungkin masih ada beberapa, terkhusus di kota, di Riyadh, ibu kota, di Jeddah. Mungkin ada beberapa yang pakaiannya kurang sopan juga, tapi itu sangat sedikit banget. Kalau di Mekah Madinah, bahkan saya tidak pernah mendapati kalau di Tanah Suci.
Kalau di ibu kota atau mungkin di Jeddah yang lebih maju, mungkin ada beberapa yang pakaiannya kurang sopan, tapi tentunya keluarga mereka nggak ridho, keluarga mereka malu ketika melihat perempuan-perempuan mereka, anak perempuan mereka, istri mereka berpakaian seperti itu. Dan separah-parahnya pakaian wanita di Saudi tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ya lebih ke barat-baratan dan mengikuti tren zaman sekarang. Tapi di Saudi, masya Allah, salah satu tempat yang kita cari, kita idam-idamkan untuk hijrah ya karena itu nilai Islam di sana hidup, keberkahannya hidup, dan insya Allah ibadah di sana tentunya lebih maksimal. Dan karena faktor lingkungan tersebut, kita lebih semangat untuk mengejar akhirat di tanah suci. Itu adalah poin tentang hijrah ya, motivasi hijrah kita. Mohon maaf, ini kita malah jauh banget tadi pembahasannya. Tadi kita membahas tentang biasakan jalan kaki ya, biasakan jalan kaki. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah aktivitas di Saudi berlangsung di malam hari. Aktivitas di Saudi ini berlangsung di malam hari. Mungkin sebagian dari kita yang pernah ke Saudi atau mungkin pernah umroh, sebagian dari di antara kita udah sadar, tapi mayoritas belum sadar kalau ternyata di Saudi itu aktivitasnya lebih aktif di malam hari. Berbeda dengan di Indonesia, berbeda jauh dengan di Indonesia. Di Indonesia di kota, padahal ini di kota ya, saya membahas di kota, baik itu di daerah Jabodetabek dimanapun itu kotanya. Di kota saja Jakarta dan sekitarnya banyak banget kafe yang mungkin jam 12 udah tutup, jam 1 udah tutup. Tempat-tempat umum, tempat-tempat belanja juga rata-rata dia jam-jam segitulah di kota. Padahal ini di kota. Berbeda dengan di Saudi, rata-rata tutup tuh di jam 3. Rata-rata tutup di jam 3. Karena memang kebiasaan masyarakat Saudi, mereka aktifnya di malam hari. Karena di sana ya cuacanya, walaupun di sana cuaca musim ada dua kan, ada musim panas dan musim dingin. Di musim dingin mungkin aktivitas di pagi hari sangat sangat mendukung, tidak seperti di musim panas. Tapi ya nyatanya karena ini adalah kebiasaan masyarakat Saudi. Masyarakat Saudi mereka biasa menghidupkan aktivitas mereka di malam hari, khususnya mulai habis zuhur. Habis zuhur itu udah mulai padat buka semua toko-toko, baik itu toko sandang, pakan dan sebagainya. Itu udah mulai pada buka dan tutup sampai jam 3 malam. Itu adalah aktivitas di Saudi. Jadi kita ketika di Saudi ya jangan kaget. Jangan kaget. Mungkin kita sebagian di antara kita biasa ke pasar pagi-pagi banget. Walaupun di Saudi juga sebenarnya dari dini hari jam 2 sampai subuh sudah mulai banyak pedagang-pedagang di pasar, tapi tidak seperti di Indonesia. Di pasar tuh sudah ramai banget, luar biasa di pasar-pasar mereka, karena memang mereka di Indonesia yang kita lihat orang-orang pedagang-pedagang di pasar dan pembeli-pembeli di pasar ya seringnya di malam hari sudah istirahatnya lebih cepat dibandingkan di Saudi. Kalau di Saudi rata-rata mereka istirahat ya seringnya mereka begadang, entah istirahatnya di jam 2 atau jam 3, atau mungkin banyak juga yang anak-anak muda di Saudi yang jam habis subuh mereka baru istirahat, baru tidur, dan mereka tidur biasanya nggak lama ya, karena mereka kan ada aktivitas sekolah dan sebagainya. Ya tapi ini sebenarnya ini hanya sebuah gambaran ya, kita kan lagi membahas gambaran lingkungan di Saudi, bukan berarti kita harus ngikuti, karena ini sebenarnya kebiasaan yang kurang baik, khususnya untuk kesehatan, dari segi kesehatan dan dari segi pandangan agama Islam. Ini kurang baik. Walaupun nyatanya kita kalau lihat orang-orang Saudi kok mereka sehat-sehat saja, mereka nggak ada yang sakit. Ya karena memang mereka sudah terbiasa seperti itu. Anak-anak kecil, umur-umur 5 tahun, umur-umur TK, umur-umur SD. Saya bahkan pernah di sana bermain sepak bola jam 12 malam, jam 1 malam bersama anak-anak kecil. Anak-anak yang menurut kita di Indonesia itu harusnya dia udah pulang ke rumah, harusnya udah tidur, tapi kok orang tua mereka di sana biasa aja. Bahkan mereka ya bermain didampingi orang tua. Memang orang tuanya ya memang karena kebiasaan masyarakat di Saudi aktifnya di jam segitu. Ketika kita main ke mall, ke kafe, kalau pagi hari udah ya beberapa mall sudah buka, tapi masih sepi. Cuman kalau kita ingin mencari lebih ramai, memang kebanyakan aktivitas mereka aktif di
malam hari. Mulai sore itu pasti masyarakat Saudi mulai ramai ke tempat-tempat hiburan, tempat-tempat belanja, kafe dan semisalnya. Itu adalah kebiasaan masyarakat Saudi. Namun dalam pandangan Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau yakrahun naum qoblal isya wal hadits ba'daha. Rasul benci, Rasul itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Ngobrol-ngobrol setelah isya, nongkrong setelah isya, Rasul itu benci dengan kebiasaan seperti itu. Namun ketika kita punya kebutuhan, kita ada keperluan kerja, atau mungkin intinya hal-hal yang bermaslahat, yang ada manfaatnya, itu tidak mengapa. Rasul benci bukan berarti wajib kita menghindari nongkrong dan ngobrol-ngobrol setelah isya. Tapi itu adalah sebuah anjuran, itu adalah sebuah sunnah. Terkhusus orang-orang yang kerja di malam hari, ya kan banyak orang yang kerja shift malam itu karena kebutuhan kerja, bukan berarti dia berdosa, bukan berarti dia dibenci oleh Rasul, bukan. Karena ya udah, itu kan faktor pekerjaan, itu adalah kebutuhan. Itu adalah intinya, itu gambaran di Saudi, lingkungan di Saudi, aktivitas itu berlangsung di malam hari. Ya ini intinya kebiasaan yang kurang bagus ya sebenarnya. Cuman kita jangan kaget, tugas kita sebagai orang yang hijrah ke tanah suci, kalau misalnya kita ingin mencari kebutuhan, ya kita harus melihat waktu. Kita nggak bisa menyamakan dengan Indonesia. Mungkin di Indonesia, misalnya di Indonesia kan banyak orang-orang yang berdagang, khususnya di pagi hari. Apalagi dagangan kuliner ya, bisnis F&B, pedagang-dagang kuliner kan banyak banget yang aktif tuh di pagi hari, karena di sana tuh di pagi hari di Indonesia kan aktif banget kegiatan-kegiatan sekolah, orang-orang istirahat kerja dan sebagainya. Berbeda dengan Saudi. Kalau misalnya kita di Saudi, kita mampir ke resto lah, kemana, kalau misalnya pagi hari ya masih sepi banget, sehingga ketika nantinya kita di Saudi, kita hijrah ke sana dan kita misalnya kita bisnisnya di bidang kuliner, maka ya kita sebenarnya yang perlu kita perhatikan, kita harus fokuskannya ke jam-jam habis asar, karena memang aktivitas di Saudi lebih aktif di malam hari sampai jam 3 malam, dini hari bukan malam. Intinya seperti itu. Karena saya pribadi kadang saya kaget kok datang ke toko. Saya pernah ke toko bangunan atau mungkin ke tempat servis HP. Saya datangnya pagi hari sebelum zuhur. Saya kaget kok pasti pada tutup, padahal saya perlu. Padahal ini dah jam segini. Ya ternyata memang di Saudi mulai aktifnya jam-jam segitu, habis asar, habis zuhur baru mulai buka. Jadi kita jangan kaget, dan kita menyesuaikannya bukan berarti kita harus ngikutin orang Saudi begadang tiap malam, enggak. Tapi kita harus mengontrol waktu kita aja. Misalnya kita perlu kebutuhan ini, perlu kebutuhan itu, maka kita harus lihat, oh ini jam segini. Kita ke toko kemungkinan masih tutup kalau jam segini. Maka sebaiknya kita ke toko untuk memenuhi kebutuhan kita ya paling cepat habis zuhur. Tapi bagusnya habis asar di sore hari. Ini adalah gambaran untuk aktivitas ya. Aktivitas di Saudi itu berlangsung di malam hari. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir ya, dan ini adalah halaman yang terakhir karena memang pembahasan tentang adaptasi seputar cuaca, seputar fisik, seputar lingkungan gak banyak. Yang terakhir adalah watak masyarakat di Saudi. Di Saudi sendiri ya, intinya orang Saudi wataknya kasar ya. Ibaratnya kalau di Indonesia ya kayak orang-orang daerah Medan, Sumatera, atau mungkin orang timur ya, yang biasa meninggikan suara, padahal sebenarnya mereka nggak emosi. Tapi ini jadi PR juga bagi kita yang ingin hijrah ke tanah suci, kita sebagai masyarakat Indonesia. Tapi Masya Allah, masyarakat Indonesia di mata orang Saudi itu sangat luar biasa. Mereka sangat senang dengan orang-orang Indonesia. Bahkan saya beberapa kali ketemu orang Saudi, mereka bilang seandainya di Madinah orang Indonesia semua, kita ridho. Karena orang Indonesia itu Masya Allah sopan santun, suka nyapa, senyum, salam. Berbeda dengan orang-orang masyarakat Saudi ya, mereka lebih keras, memang lebih keras.
dikit-dikit debat. Misalnya di lalu lintas ada yang rem mendadak, kaget, langsung marah, langsung keluar dari mobil lah atau apalah. Itu adalah sebuah hal yang lumrah di Saudi, hal yang lumrah. Makanya kita perlu perhatikan, kita perlu adaptasi. Kalau misalnya kita di Indonesia, kita termasuk orang yang lembut, orang yang ya sebenarnya bagus kan lembut. Itu adalah sebuah adab dalam Islam, akhlak yang mulia. Karena Rasul alaihi salatu wasallam diutus di Arab, di negeri Arab, diutus sebagai rasul yang beliau bu'aistu liutammim makarimal akhlak. Beliau bilang, saya diutus memang tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Apalagi dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab tuh lebih parah lagi. Mereka benar-benar seperti hewan ternak, tidak memikirkan apapun, hanya hawa nafsu doang. Mereka menindas orang lain, orang yang lemah ditindas, orang yang kuat ya menindas. Ya begitulah. Tapi sampai saat ini masyarakat Saudi walaupun alhamdulillah sudah teratur, peraturannya bagus di sana, kondusif, intinya watak mereka itu watak yang keras. Tidak seperti kita orang-orang Indonesia yang terkenal sopan santun. Di mata orang Saudi kita terkenal sopan santun. Jadi PR-nya ketika kita di Saudi, kita harus membiasakan diri untuk ya jangan jadi orang yang baperan atau mungkin terbawa di dalam hati, dikit-dikit sakit hati ketika dikerasin, ditegur sama orang Saudi. Karena masya Allah orang-orang Saudi ini kalau masalah negur mereka nggak mikir-mikir. Walaupun di tempat umum kadang mereka ya udah bicara aja, mereka bodoh amat gitu, karena memang wataknya seperti itu. Tapi intinya ketika kita di Saudi, kita perlu menguatkan mental kita perlu menjadi orang yang lebih keras wataknya, karena memang di sana kita perlu ilmu ini kita perlukan ketika kita berinteraksi, khususnya berdagang ya. Jual beli di Saudi itu kita jangan jadi orang yang dikit-dikit datang ke toko terlalu ramah, jangan seperti itu, karena nanti ibaratnya tawar menawarnya agak susah lah, atau mungkin dikasih harga mahal atau gimana, atau mungkin pas kita lagi mau naik taksi kita sudah sepakat harga segini, tiba-tiba di tengah jalan macet supir taksinya bilang minta tambah, ya udah kita harus keras, kita bilang kita sudah ittifak, kita sudah akad di awal segini, kalau nggak mau ya udah aku nggak mau bayar. Intinya kita harus membiasakan diri memiliki watak yang keras untuk tinggal di Saudi, karena di sana ya wataknya keras semua, dan mereka ya nggak seperti orang Indonesia dikit-dikit nggak enakan. Di sana nggak ada istilah nggak enakan. Intinya mereka kalau nggak suka ya udah nggak suka. Kalau mereka berubah pikiran, mereka sampaikan, nggak ada mikir nggak enakan. Jadi kita harus jadi orang yang tegas juga. Karena kalau kita ingin hijrah ke sana, tinggal durasi yang lama, bertahun-tahun di sana, kita akan lemah. Kita akan lemah kalau kita wataknya nggak keras. Kita akan kesulitan, urusan-urusan dagang, jual beli akan kesulitan kalau kita wataknya tidak mengikuti wataknya mereka. Kemudian ketika di Saudi, ya khususnya yang udah pernah umroh pernah ke Saudi, saya yakin rata-rata jemaah umroh kan tinggalnya di hotel, bukan di lingkungan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita tinggal di hotel, ya kita mungkin mendapati watak-watak mereka sopan-sopan semua, lebih mending lah, lebih bagus. Apalagi toko oleh-oleh kalau urusan sopan nomor satu, mereka pasti ya gitulah teknik salesnya para toko oleh-oleh, bisa bahasa Indonesia lah, suka ngelawak lah dan sebagainya. Itu kan udah sering kita tonton ya di media sosial, konten-konten seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan masyarakat, seperti saya pribadi yang tinggalnya jaraknya 1,5 kilo sampai 2 kilo dari Masjid Nabawi, itu jaraknya ya sebenarnya belum jauh ya, tapi kan kita tinggalnya di luar area hotel. Disitulah kita mendapati watak masyarakat tuh, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, luar biasa lah. Bukan hanya keras, tapi di sana ternyata banyak juga orang-orang yang kriminal, banyak juga di sana. Entah suka mencuri lah, atau mungkin beberapa ada tempat-tempat ilegal kayak ya sejenis narkoba gitu, tetap ada. Terus ada, ya nggak perlu saya sebutkan di sini lah, pokoknya intinya sesuatu yang haram di Indonesia, entah minuman keras dan sebagainya, semisal itu di Saudi juga ada, dan ini ilegal. Ini di Saudi ilegal, tapi mereka mainnya diam-diam, dan itu akan kita dapati ketika kita hidupnya di lingkungan masyarakat.
Dan banyak banget peserta-peserta kita yang program 1 tahun, belajar di sana 1 tahun, belajar mandiri, berkali-kali barang kehilangan, dicuri, khususnya kendaraan ya, skuter dicuri sampai 2 kali hilang. Dah, padahal ada CCTV, tapi masya Allah, dan dicarinya agak sulit. Mereka kadang di CCTV mereka pintar ngakalin biar wajahnya lebih samar-samar. Ya mereka sering memperhatikan. Kadang tetangga-tetangga kita tuh ada beberapa yang ya kayak gitulah, mereka kurang baik memperhatikan kita, lihat kendaraan kita bagus, misalnya kita punya skuter bagus, mereka incar, mereka lihat cara kita nguncinya gimana, kadang dari kunci pun bisa dibuka sama mereka. Dan ya seperti itulah intinya. Intinya di tanah suci baik itu Mekah dan Madinah itu tidak menjamin masyarakatnya suci. Tanah suci tidak menjamin masyarakatnya suci. Tapi ketika kita di tanah suci kita melakukan kemaksiatan, tentu itu adalah suatu kehinaan yang luar biasa. Itu adalah kemaksiatan yang sangat besar sekali ketika kita lakukan di tanah suci. Kalau di luar tanah suci mungkin masih wajar, dan itu ya tetap aja maksiat, tetap gak wajar ya. Tapi kalau di luar tanah suci beratnya masih lebih wajar. Namun nanti kita ketika kita hijrah ke tanah suci, kita hidup di lingkungan masyarakat, jangan kaget ketika kita mendapati ternyata kok banyak orang-orang yang kriminal juga di tanah suci. Intinya tanah suci tidak menjamin penduduknya suci, karena ya Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan sendiri, wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Ternyata di banyak orang-orang munafik di kalangan orang-orang Arab. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan penduduk Madinah sendiri banyak orang-orang munafik. Contohnya ya pimpinannya Abdullah bin Ubay bin Salul, beliau memiliki komplotan. Orang-orang munafik tuh banyak banget di sana. Ya secara tampilan nampaknya seperti muslim, tapi sebenarnya di dalam hatinya adalah kekafiran. Dia tidak ridho dengan keislaman. Intinya seperti itu. Kita ketika di tanah suci jangan kita nganggap semuanya orang yang baik, enggak. Banyak masyarakat-masyarakat di sana yang nggak bagus akhlaknya, dan banyak kriminal juga di sana, banyak juga kriminal di sana. Tapi intinya kemaksiatan yang dilakukan di tanah suci itu jauh lebih besar. Man ahdatsa fiha hadath fa alaihi laknatullah. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul menyebutkan, awalnya Rasul menyebutkan tentang larangan-larangan tanah suci, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh membunuh hewan, dan di akhir hadis beliau katakan barang siapa yang melakukan kemaksiatan di situ, maka dia mendapatkan laknat dari Allah wal malaikah, dan dari malaikat, wan nas ajmain, dan dari manusia seluruhnya. Itu menunjukkan bahwasanya kemaksiatan yang kita lakukan di tanah suci dosanya jauh berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan dilakukan di luar tanah suci. Tapi nyatanya memang seperti itu faktanya. Faktanya memang seperti itu. Banyak orang masyarakat yang tinggal di tanah suci, mereka sadar ini adalah tanah suci. Terlebih lagi ketika berada di bulan haram yang harus lebih menjaga diri, mereka sadar secara teori, secara ilmu mereka sadar. Tapi ya seperti itulah manusia. Seperti itulah manusia, ada hawa nafsu, ada syaitan. Ya, jadi intinya jangan kaget ketika kita di tanah suci mendapati perlakuan masyarakat Saudi. Ya sebenarnya kalau di Mekah Madinah bukan masyarakat Saudi ya, mayoritas tuh ya pendatang dari negara luar Saudi, India, Pakistan, Bangladesh, Mesir, Yaman, dan sebagainya. Intinya kebaikan mendatang. Tapi ya di tanah suci tidak menjamin orang-orang yang suci, dan banyak juga kriminal di sana. Ya insya Allah seperti itu ya. Ini sudah lumayan lama, setengah jam lebih, dan poin-poinnya sudah kita bahas semua. Poin-poinnya sudah kita bahas semua. Insya Allah cukup pembahasan di tema kali ini, yaitu tentang adaptasi cuaca, lingkungan, dan fisik ya, sebelum kita hijrah ke tanah suci. Saya kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ustadz Arvio untuk ilmu dan pengalaman yang sudah di-share kepada kita. Selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya dari audiens? Boleh langsung raise hand aja. Atau di kolom komentar juga boleh. Bagaimana untuk audiens? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang dibahas hari ini? Oke, dari Galang,
ingin bertanya ya sepertinya ya? Bagaimana untuk audiens? Dari saya cukup, Kak. Oke, terima kasih. Berarti penjelasan dari Ustadz Arvio sangat, jelas dan rinci ya, sampai, sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Untuk yang lainnya bagaimana? Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya. Tapi bagaimana untuk yang lainnya penjelasan Ustadz Arvio jelas? Dapat dipahami semua? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya ya, karena lumayan agak malam juga. Selanjutnya kita, karena sudah ditanyakan, lanjut kita ke penghujung acara aja. Sedikit mengingatkan kembali, Alia Haramain Travel ini menyediakan program mukim 30 hari di Mekah, plus belajar bahasa Arab bersama Ustadz Arvio. Untuk info lebih jauhnya boleh untuk langsung saja ditanyakan ke pihak admin WhatsApp ya. Oh ya, sebelum diakhiri, kepada audiens boleh untuk on cam terlebih dahulu untuk sesi dokumentasi. Untuk yang lain, nah, Nisaul udah on cam ya, Nisaul ya. Oke, ini sepertinya kita lanjut aja ya untuk di screenshot terlebih dahulu. Oke. Boleh senyum semuanya. Nisaul tidak terlihat ya ini ya wajahnya ya. Oke, satu, nah, oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Oh ya, untuk hasil dari pembahasan hari ini nanti kita akan share juga di sosial medianya ya. Ada di Instagramnya Alia Haramain. Untuk yang belum follow, boleh follow dulu. Oke. Terima kasih terima kasih untuk audiens yang sudah bergabung dan terima kasih juga untuk Ustadz Arvio atas materi dan pengalaman yang sudah di-share kepada kami semua. Saya tutup webinar malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.